Oke anak-anak, halo selamat pagi. Dari Ibu senang sekali ya kita bisa kembali lagi belajar. Ini memang topik yang kemarin Ibu minta kalian untuk mencari tahu ya, kok bisa gitu pesawat itu bisa terbang begitu ya. Jadi ternyata ada konsep dari persamaan Bernoulli ya. Bernoulli dimana bagian dari fluida dinamis. Ingat, fluida itu bukan hanya cairan tapi juga gas. Jadi di sini dia berkaitan dengan fluida yaitu udara, karena gaya angkat pesawat kan ini pakai aliran udara toh. Oke. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembahasan gaya angkat pesawat, ini mau ajak kalian melihat sesuatu yang menarik ya. Nah, ini nih, gimana burung bisa terbang meskipun ada gaya gravitasi. Ketika kalian mencari tahu gaya angkat pesawat, kalian memikirkan gak sih, burung kok bisa ya dia terbang begitu ya, padahal ada gaya gravitasi loh. Terus badannya dia kan juga lumayan besar tuh daripada sayapnya, ya kan? Tapi kok bisa terbang gitu ya. Nah, jadi di sini yang menarik adalah sama ya prinsipnya, ketika pesawat itu bisa terbang, V atas ini dia lebih besar daripada V bawah, dan mengakibatkan P yang di bawah ini akan lebih besar daripada yang P di atas. Nah, sama halnya di dalam sayap burung ini ya. Jadi gaya kepakan ini dia ketika mengepakkan udara dengan sangat cepat begitu ya. Burung ini menahan bagian depan sayapnya dalam posisi sedikit lebih tinggi dibanding bagian belakangnya. Ketika udara melewati sayap dari depan ke belakang gitu, udaranya yang bagian bawah itu akan terdorong ke bawah dan mengangkat burung itu begitu ya. Jadi tekanan sayap burung bawah ini, makanya itu yang membuat udara tertekan sehingga dia mampu mendorong badannya ke atas begitu. Nah, dari sini ya kalian bisa coba mengajak kalian untuk merenungkan kira-kira apa ya TKWKA nya di dalam unit ini. Bayangin, Tuhan itu kok keren banget ya. Ini ciptain semuanya tuh gak asal-asalan, semuanya tuh dipikirkan dengan sangat baik, dengan sesuai dengan kebutuhannya, dengan detail banget, sehingga bisa terbang. Keren banget. Selain ada gaya gravitasi, sebenarnya kan ada juga gaya hambatan-hambatannya nih ya, hambatan udara begitu, yang lain lah badai lah apa, tapi tetap bisa stay terbang gitu. Kalau misalkan ada pujian ini bagaikan Raja Wali, kok akan terbang tinggi melintasi badai hidup, itu memang ini burung Raja Wali yang paling strong gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oh ya, untuk TKBKA ini nanti ya silakan kalian bisa langsung aja komen di absen Ibu yang postingan untuk ini gitu, biar Ibu juga tahu kalian udah nonton video ini atau belum gitu ya. Oke, next ya. Nah, ini dia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan secara spesifik gaya angkat pesawat begitu ya, penurunan rumusnya dari mana, Ibu mau sedikit sharing cerita-cerita begitu mengenai sejarah asal mulanya pesawat gitu ya, karena ini menarik sekali. Nah, jadi ternyata orang-orang Cina itu sudah mengenal layangan ya dari 2500 tahun sebelum Masehi. Aduh, lama banget ya. Jadi mereka membuat layangan. Nah, layangan ini kemudian ada namanya tokoh itu Ibn Firnas ya. Sekitar 875 Masehi dia menciptakan konsep terbangnya pesawat. Jadi dia coba-coba ini. Lucu. Ini dia terbang di sini. Keren banget gak sih? Keren. Nah, lalu di sini ada pertama kali pesawat ini diterbangkan oleh
Wilbur dan Alvis ya. Mereka ini dua bersaudara. Sekitar tahun 1900-an ya, di awal itu mereka mulai menerbangkan pesawat untuk pertama kalinya. Dan kalian tahu nggak sih, mereka berdua ini nggak sekolah penerbangan gitu, enggak, tapi mereka memang punya ketertarikan di dalam penerbangan. Untuk mesin-mesin itu mereka tertarik begitu. Nah, jadi dulu pesawatnya kayak gini modelnya. Nah, kemudian ketika pesawat ini diterbangkan pertama kali, dia tuh bisa mengudara setinggi 36 meter. Wow, cukup tinggi ya. Dan selama 12 detik. Wah, keren banget, keren. Nah, kemudian pesawat ini akhirnya banyak ilmuwan-ilmuwan yang memodifikasi. Dia mencari bentuknya seperti apa ya yang tepat begitu ya. Akhirnya ya sampai sekarang ini pesawat yang kita lihat, kita tumpangi begitu. Dari perjalanan titik yang layangan, cuma dari layangan ke sini, ini orang-orang pintar ya, mereka memikirkan itu kok bisa begitu ya. Nah, ini nih, ada yang tahu nggak ini siapa? Iya, ini adalah Bapak orang Indonesia, Bapak B.J. Habibie. Ini pemuda yang begitu luar biasa ya buat ibu ya. Dia membanggakan Indonesia. Orang Indonesia bro, ya. Dia membuat ya, menemukan pesawat terbang. Luar biasa. Begitu sangat menginspirasi, namanya begitu mendunia. Dia sempat menjadi presiden ya. Dia sangat jenius. Kalau kalian belum pernah nonton kisah Habibie, boleh ya nanti kalian tonton lah, sangat menginspirasi. Atau kalian nonton ini nih, wawancara dia dengan Najwa Shihab, itu juga oke. Banyak sih kisah hidupnya, kalian bisa tonton. Semoga kalian juga bisa terinspirasi, jangan minder gitu ya. Siapa tahu di antara kalian ada loh dari Nias. Ibu nanti membaca di berita atau menonton di berita, anak muda dari Nias mampu menemukan pesawat terbang. Wah, luar biasa. Mustahil nggak? Itu kalian sih, tergantung kalian. Itu nih ya, ada satu quotes dari B.J. Habibie, kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa ini. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan mengharapkan orang lain untuk membangun bangsa kita. Oke, anak-anak yang hebat, kalian penerus bangsa, silakan, itu adalah bagian kalian ya. Ibu juga bagian dari hal ini, tetapi kalian jauh lebih berat bebannya. Ibu mempersiapkan kalian untuk membangun bangsa ini, membangun Pulau Nias ini. Kalian pasti bisa. Semangat. Oke, kita lanjut ya. Akhirnya setelah ibu banyak sekali ya pendahuluannya, sekarang kita masuk di materi begitu. Nah, ini adalah desain dari sayap pesawat ya. Jadi ini memang dibuat seperti ini desainnya. Kenapa dia tidak seperti ini? Begitu, tidak. Jadi ada alasannya ya. Jadi ketika udara ini mengalir ya, ini dari atas sayap pesawat dan ini dari bawah, ini kan akan sampai di sini dalam waktu ini udaranya ya kebalik nih, berarti dari sini ke sini dengan ini ke sini, udaranya waktu dari titik ini ke sini dan ini, nanti mereka
di titik yang sama begitu. Nah, logikanya lintasan yang di atas dengan yang bawah kan lebih panjang yang di atas ya. Untuk mencapai waktu yang sama, maka kecepatan yang di atas lebih tinggi daripada yang di bawah. Ibu ulangi, untuk mencapai titik ini, finishnya ini ya, udara ini, lintasan yang atas dengan yang bawah, lintasan atas itu lebih lama, lebih panjang. Maka kecepatannya juga harus lebih tinggi, kecepatan di atas pesawat lebih tinggi daripada kecepatan di bawah. Nah, ketika kecepatan yang di atas lebih tinggi daripada yang di bawah, P2 ini akan lebih besar daripada P1. Betul ya? Tekanannya itu akan lebih besar daripada yang di atas. Oke. Nah, ingat ya bahwa P ini dia adalah F per A. Maka dari sini kita simpulkan tekanan dengan F dia berbanding lurus. Nah, maka sayap ini nanti akan terangkat. Jadi F2-nya itu lebih besar daripada F1. F2 lebih besar dari F1. Ini yang mengakibatkan pesawat terangkat. Begitu ya, Nak? Oke. Sekarang kita masuk di dalam penurunan rumus ya. Oke, ya, ini perhatikan ya. Ini adalah sketsa dari sayap pesawat. Di sini kita kasih penamaan bahwa untuk kecepatan aliran udara di atas pesawat itu adalah F2. Terus kalau misalkan kecepatan yang di bawah itu adalah F1. Nah, ini P itu adalah tekanan yang di atas ya, P2 di atas, ini adalah P1 yang di bawah. Nah, ini kan aplikasi dari persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli. Ya. Jadi dia persamaan ini dia konstan ya. Konstan untuk P dengan energi kinetiknya dengan energi potensialnya katanya konstan. Nah, maka di sini kalau konstan berarti kita bisa bandingkan kondisi 1 dan 2. Berarti di sini P1 ditambah sama setengah rho V pangkat 1 pangkat rho V1 pangkat 2 ditambah rho GH1. Di sini masanya kita ganti sama massa jenisnya ya. Terus P2 ditambah setengah rho V2 pangkat 2 ditambah rho GH2. Nah, ketika ini pesawat ya, pasti ini ketinggiannya sama ya dari bumi begitu ya. Maka H1 kan sama dengan H2, ini sama dengan H. Karena ini sama-sama H begitu ya. Sebenarnya ini kan bisa kita coret begitu. Oke. Maka Nak, untuk P1 dikurang P2 ini Ibu pindah ruaskan ya. Berarti ini adalah setengah rho V2 pangkat 2 dikurang setengah rho V1 pangkat 2. Nah, untuk P1 kurang P2 kan ini sama dengan delta P ya. Iya. Delta P ini setengah rho-nya kita bisa keluarin, tinggal V2 pangkat 2 dikurang V1 pangkat 2. Nah, oke. Nah, kemudian apa hubungan antara gaya dengan tekanan? Ayo, apa hubungannya? Iya, jadi hubungan antara gaya dengan tekanan itu adalah tekanan itu kan sama dengan gaya per satuan luas ya. Berarti kalau misalkan F itu adalah P dikali A. Betul ya? Nah, maka untuk gaya angkat pesawat, maaf ya tulisan Ibu,
berarti ini F sama dengan P dikali A ya. Berarti P nya yang ini kan ya, setengah rho V2 pangkat 2 dikurang V1 pangkat 2 dikali dengan A. A nya apa? A nya ini adalah luas dari sayap pesawat. Oke, kita kasih keterangan ya. Di sini A nya adalah luas sayap pesawat, kesatuannya meter pangkat 2. Terus V2 nya sesuai gambar ya, ini adalah kecepatan aliran udara di atas. Nanti kalau misalkan kalian menemukan V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat, nanti kamu tinggal lihat V1 nya apa, V2 nya apa, pokoknya besar kurangi yang kecil aja gitu ya. V1 artinya adalah kecepatan aliran udara di bawah sayap. Terus apa lagi nak? F. F ini adalah gaya angkat pesawat. Satuannya apa? N. Tetap semua gaya satuannya N. Terus ini satuannya meter per second kuadrat ya, jangan lupa. Oke, next ya. Nah, ini adalah yang soal diambil dari UN 2011. Ini saya pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat ke atas maksimal seperti gambar. FA di atas, ini FB di bawah. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka yang sesuai dengan asas berlari yang dirancang tersebut adalah, jadi ini bagaimana kondisi V dan P nya agar sayap pesawat ini bisa terangkat. Berarti jawabannya mana? A, B, C, D, E. Yang pasti tadi FA itu harus lebih besar daripada FB ya, sehingga P yang di bawah itu dia akan lebih besar daripada P di atas, begitu. Atau PA nya ini lebih kecil daripada PP. Berarti yang mana Nagu? Berarti yang ini ya. Iya, yang ini yang di gitu. Oke. Next. Oke ya, sekarang kita masuk di contoh soal yang kedua. Di sini ada sebuah pesawat, dia memiliki sayapnya tuh masing-masing seluas 80 meter persegi. Terus kecepatan udaranya yang di atas ini V1 250 meter per sekon, kemudian yang di bawah dia ada 200 meter per sekon. Nah, kalian disuruh mencari gaya angkat pesawatnya. Oke, kita tulis dulu ya yang diketahui. Yang diketahui di sini ada A-nya. Hati-hati di sini. Di sini kan dia di soal diketahui masing-masing 80, tapi sebenarnya yang kita pakai itu bukan 80, tapi kan kalau saya pesawat pasti butuh 2 ya. Nggak mungkin cuma 1 saja begitu ya. Berarti ini kita buat 2 dikali 80. 160 meter persegi. Kemudian kecepatannya ini katanya di atas ya. Berarti V1 nya adalah 250 meter per sekon. Terus yang di bawah ini V2 200. Ingat ya, yang seperti Ibu sudah sampaikan, hanya penamaan aja V1 V2, yang penting kamu konsepnya tahu. Terus yang ditanya adalah gaya angkatnya atau FA. Berarti FA di sini kita bisa tuliskan setengah rho V1
pangkat 2 dikurang V2 pangkat 2 dikali sama A-nya. Berarti ini 1/2. Ini rho adalah apa? Rho itu massa jenis ya, massa jenis fluidanya. Di sini fluidanya adalah udara. Biasanya kalau nggak diketahui di soal, massa jenis udara itu adalah 1,2 kilo meter pangkat 3. Terus V1 nya adalah 250 pangkat 2, V2 nya 200, A nya 160. Berarti ini kita tinggal coret ini 0,6 ya nak. Terus 0,6 dikalikan ini 0,6 dikali sama 160 berapa itu? 96. Dikali ini 625 ya, ibu pecah ya, 25 pangkat 2 sama 10 pangkat 2 dikurang ini jadi 400 kali 10 pangkat 2, ini ibu juga pecah. Jadi 96 dikali ini kurang ini 225 ya, kali 10 pangkat 2. Berarti dia 21600 21.600 dikali 10 pangkat 2, atau kita buat bagusnya 2,16 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4 ya, jadi 6. Satuannya adalah Newton. Oke, begitu. Sekian, semangat, Tuhan Yesus memberkati.